Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi podcast Indonesia dengan Putri Muda di sini. Ya, alhamdulillah hari ini istimewa banget ya. Sehat semua teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, nanti saya mohon Anda subscribe and jangan lupa di komen, bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan informasi seputar Koprumnas. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena terus terang ya, beliau ini bukan orang biasa ya. Kalau kita bilang beliau adalah seorang cendekiawan. Nah, sebetulnya kenapa kok beliau bisa pengen bergabung sama Koprumnas? Nah, ini harus kita kulik nih Bapak Ibu. Pengen tahu kan tamu kita kali ini? Langsung kita sapa aja ya. Jadi biar teman-teman nanti nggak bingung, saya mau ceritain sedikit tentang biografi beliau ya. Beliau adalah bernama Bapak Muhammad Harinaldi, dan insya Allah beliau akan menjadi calon dirlok kita. Doakan ya teman-teman. Dan insya Allah nanti beliau juga saat ini sedang menjadi cabang marketingnya Koprumnas. Kenapa sih beliau mau gabung menjadi cabang marketingnya Koprumnas? Karena dengan segitu banyak kegiatan beliau nih, insya Allah beliau nih S2 ekonomi syariah Bapak Ibu, kebayang nggak sih? Jadi Koprumnas ini kayaknya keren banget lah. Kenapa? Karena saya yakin ini akan jadi proyek nyatanya beliau dari ilmu yang beliau pelajari selama ini. Yuk langsung aja kita kulik ya. Sebetulnya siapa sih pembicara kita yang akan hari ini muncul dan tampil ya? Karena beliau ini aktif juga di organisasi Bapak Ibu ya. Beliau juga aktif di Bintal Islam, di Remaja Masjid, terus di Pelajar Islam Indonesia atau PII, Gerakan Pemuda ISQ, tahu dong itu apa ya. Terus udah gitu di KNPI, bidang pengembangan karakter pemuda. Terus kerennya lagi di ISMI Pusat. Aduh, kayaknya makin nggak tahan ya, pengen tahu banget siapa beliau. Dan di Bakomubin, Ketua Bidang Humas Informasi dan Komunikasi. Banyak banget ya segudang pengalaman beliau. Saya yakin jaringan beliau pun banyak. Dan ini mungkin kita ingin membuka mata hati dan mata batin teman-teman semua. Kenapa sih beliau mau berjuang bersama kami untuk berantas riba ya di Koprumnas ini? Yuk langsung aja kita sapa beliau ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa nih, Pak Hari atau Pak Naldi biasanya? Ya, ada yang manggil Hari, ada yang manggil Naldi. Saya lebih enak Pak Hari, Pak. Iya, boleh. Oke, Pak Hari, sehat Pak ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Semangat terus kalau dekat Ibu Putri, Pak. Alhamdulillah. Bapak, ini saya kepingin tahu nih, kan teman-teman tadi udah denger ya dari semua latar belakang Bapak yang luar biasa ini. Sebetulnya kenapa sih Pak kok Bapak memutuskan ya? Apalagi terus terang Koprumnas ini buat saya kan mungkin ngurusin orang kecil ya. Apalagi background Bapak, aduh saya tadi ngedengernya aja udah merinding banyak banget ya gitu. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangnya Bapak ingin bergabung bersama kami Pak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast seluruh Indonesia dimanapun berada atau di luar negeri. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur sekali bisa diberi kesempatan untuk sharing di sini ya. Saya tidak mengguruin, tidak sedang berceramah, tapi kita sharing pengalaman. Nama saya Naldi, tadi saya Hari Naldi gitu ya. Saya itu lahir besar di Medan. Ya, saya hijrah ke Jakarta itu tahun 2006. Ya, saya merantau ke Jakarta karena saya memang dari remaja aktif di berbagai macam organisasi. Dari tingkat sekolah, kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi, dan ke Jakarta karena saya aktif di Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia gitu kan. Saya hijrah ke Jakarta. Nah, kalau ditanya tadi lebih khusus apa yang memotivasi saya mau bergabung di Koprumnas? Pertama, saya memang punya filosofi hidup yaitu khairun nas anfa'un nas, gitu kan? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Betul. Sehingga saya akhirnya punya tagline, punya dengan filosofi hidup itu saya punya sebuah program, sebuah gerakan yang saya berikan nama saya ingin menjadi seorang manusia perantara, wasilah kebajikan, gitu loh kan? Itu adalah sebuah judul buku, sebuah judul buku yang sedang saya susun, manusia perantara, mata rantai kebajikan atau wasilah kebajikan, dan nanti akan menjadi sebuah gerakan yang akan membantu umat. Sebentar, saya tertarik dengan mata rantai. Maksud Bapak, Bapak kepingin menjadi perantara dengan orang-orang Iya, dimanapun dan kapanpun
saya ingin menjadi mata rantai kebaikan. Orang-orang yang punya impian, ayo saya bantu impiannya terwujud, gitu kan. Orang-orang yang punya masalah, yuk kita bantu. Orang-orang yang punya keinginan, impian, harapan, cita-cita, yuk saya di situ berperan, gitu ya. Gitu. Mengambil peranan, gitu sebagai orang ini. Sehingga kalau orang tanya, Pak Naldi kok ada di mana-mana? Iya, aktivitas saya ada di organisasi ini, organisasi segudang tuh organisasi saya. Betul. Kemudian saya aktif menjalankan berbagai macam aktivitas baik ekonomi, ya, dan pendidikan dan lain-lainnya. Ada di mana-mana. Sampai semua orang tanya, Pak Naldi belum ini udah di sini lagi, di sini lagi. Iya, karena tujuan saya bukan ada di perusahaan itu. Tapi tujuan saya di perusahaan itu menjadi oksigen, menjadi manusia perantara. Saya mendorong supaya orang-orang yang punya impian besar, punya cita-cita besar, dengan kemampuan yang saya miliki, network yang saya miliki, saya bantu, gitu loh kan. Paling tidak saya ikut menjadi bagian dari mata rantai kebaikan itu. Itu yang membuat saya hadir dan datang ke Kopperumnas, gitu loh kan. Padahal saya saat ini juga sedang menangani berbagai macam aktivitas. Perusahaan-perusahaan yang sedang saya bantu juga ada, yang sedang saya rintis, dan juga saya ikut terlibat dalamnya. Ya, saya ada di Musim Live, gitu ya. Sebuah aplikasi edukasi gitu ya, yang sekarang sudah 1 juta downloadernya. Dari nol kita bangun dengan jaringan organisasi, silaturahim, networking. Alhamdulillah sudah 1 juta yang mendownloadnya. Masya Allah. Kemudian saat ini saya yang masih aktif itu adalah di Lembaga Ekonomi Umat, gitu ya. Lembaga Ekonomi Umat yang membangun jaringan ekonomi, ya, pemasaran, baik itu modern marketnya, baik itu distribution centernya maupun online marketnya. Dan itu alhamdulillah sudah ada sudah saya bangun jaringan dari Aceh sampai Papua. Masya gitu loh kan. Allah, keren nah, banget hanya ya. saja memang itu terus harus kita dorong terus karena masalahnya banyak gitu ya. Yang kita lawan adalah kapitalis-kapitalis besar gitu loh. Betul, kan. Betul. Yang kita lawan adalah kartel-kartel. Jadi tidak Bapak mudah. lebih memberdayakan ekonomi umat ya. Nah, tapi sekarang gimana nih Pak? Ini kan masa pandemi nih ya. Ini kira-kira berdampak nggak sih kepada organisasi yang Bapak pegang? Bapak juga kayaknya aktif di Muhammadiyah ya Pak ya? Iya, saya aktif di berbagai macam organisasi. Saya bergaul dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan ini. Artinya kita harus ada diterima di semua kalangan, gitu kan? Yang saya belum sentuh kalangan politik, gitu kan? Karena saya sudah tahu kalau saya masuk ke dunia politik, pasti saya akan pola di situ. Walaupun nama saya ada di mana-mana itu, dimasukin di partai ini, partai saya bilang saya nggak bisa aktif. Saya memilih dunia ekonomi dan pendidikan, dakwah, gitu kan. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya Allah tarik datang ke Kopperumnas, gitu loh kan. Ya, karena saya punya filosofi ingin menjadi manusia perantara, mata rantai kebajikan, membantu orang-orang yang punya mimpi-mimpi besar, ide-ide besar, gagasan yang besar. Akhirnya saya datang ke Kopperumnas. Wasilahnya tentu
bilang pada saat saya mau pulang dari presentasi itu, mau keluar dari kantor Kopimnas, ternyata Allah langsung jawab tuh doa saya gitu loh kan. Ketika saya pingin ketemu tuh dengan owner, dengan founder, dengan orang yang ada di balik gagasan ini, ternyata Ibu Putri datang gitu loh kan. Ternyata Pak Aris Sumirah datang gitu loh kan. Dan alhamdulillah kita langsung diterima, khusus eksklusif kita bicara. Dan kita bicara filosofi di situ, bicara tentang apa sih yang ada dalam pikiran Pak Aris, apa sih yang diimpikan beliau, apa yang dicita-citakan beliau, dan semuanya connect. Artinya ini memang harus didukung gitu loh kan, harus disupport gitu ya, dengan segala apa yang saya miliki. Dan saya harus belajar nih tentang the property yang saya masih zero di sini gitu loh kan. Terus ini kan banyak Pak yang bilang katanya developer syariah ini kan banyak penipuan-penipuan. Nah Bapak ini kan kalau saya lihat bergaulnya bukan dengan orang sembarang ya, artinya dengan orang pemikir-pemikir juga. Apa sih Pak pandangan mereka terhadap developer syariah pada umumnya gitu loh? Itu penting Pak gitu. Ya, jadi memang saya ketika setelah ketemu Bu Putri dan Pak Aris, apalagi setelah saya tahu ternyata Pak Aris ini senior kita di HMI gitu loh kan. Wah, saya bilang makin pede lagi. Wah, ternyata orang di belakangnya ini memang orang gerakan gitu loh kan. Betul. Latar belakang beliau memang orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ini, bukan tipu-tipu, bukan bodong-bodongnya gitu loh kan. Beliau sudah punya jam terbang. Ibu Putri yang ahli di e-commerce-nya gitu kan. Nah, ketika saya mulai, pada saat itu saya belum langsung memulai. Walaupun saya sudah panas-panasnya di tempat ini gitu loh kan ketemu Pak Aris, tapi saya belum mulai karena pada saat itu saya sedang disibuk-sibukkan untuk persiapan kurban gitu loh kan. Pada saat itu organisasi kita, Pergerakan Kader Dakwah Indonesia, punya gerakan ekonomi yaitu membantu kurban gitu ya. Masalah kurban. Saya belum fokus pada saat itu, saya selesaikan dulu ini. Nah, saya baru mulai aktif lagi setelah Idul Kurban, gitu loh kan. Setelah Idul Kurban, saya kumpulkan teman-teman PKDI, saya bilang ini cocok. Saya bilang kan PKDI harus menjadi bagian mata rantai ini. Saya bilang kan Pergerakan Kader Dakwah ini harus menjadi bagian. Kita punya jaringan di 34 provinsi, di kabupaten kota, yuk kita bangun bersama-sama dengan Kopimnas, gitu loh kan. Karena memang kita juga punya cita-cita yang sama gitu loh kan, yaitu bagaimana supaya ekonomi umat, ekonomi syariah bisa berkembang. Apa itu? Ada rumah yang kebutuhan utama masyarakat, mobil, kendaraan, kemudian berangkat umroh, haji. Nah, ini semuanya keinginan, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat tapi sulit mencapainya. Alhamdulillah hari ini doa PKDI, teman-teman PKDI jawab dengan Kopimnas. Nah, yaitu bisa membantu orang punya rumah tanpa DP, tanpa riba, tanpa slip gaji, tanpa BI checking. Itu sudah membuat kita sangat tertarik. Tapi begitu saya mulai cek ombak ini, saya bilang itu kan, saya cek ombak. Saya tes di sosial media saya, di Instagram dan di Facebook. Terus begitu saya posting, saya langsung dihajar gitu loh kan. Ada apa ini, saya bilang gitu loh kan. Waduh, gitu loh kan. Pak Naldi ngapain ikut di situ kata dia gitu loh. Kenapa saya bilang gitu loh kan? Saya dicari dengan berbagai macam pertanyaan dan berbagai macam bukti-bukti. Nih Pak Naldi, gitu kan? Kita ini ditipu sama Kopimnas katanya kan. Kenapa ditipu? Saya bilang ini bukti pembayaran, ini bukti gaji kita, cicilan apa? Uang kita belum dikembalikan. Oh, saya bilang ini, oh ini mungkin ada miss nih. Saya bilang itu kan. Dia segala macam. Tantang, saya tanya sama Bu Enda sama Putri, ini apa masalahnya? Oh, tanya Ibu Al. Oh iya, ternyata orang-orang yang punya masalah seperti ini itu karena mereka tidak paham tentang SOP yang diberikan oleh Kopimnas gitu loh kan, bahwa kalau ada terjadi one prestasi, ada orang yang ingin cancel gitu loh kan, itu ada SOP-nya gitu loh kan. Orang harus nunggu 2 tahun dan dicicil, dan itu kan harus dibaca dulu dan itu sudah ditandatanganinya. Nah, walaupun mungkin ketika saya tanya, Bapak, Ibu baca nggak itu? Nggak tahu saya itu aturan-aturan itu. Nah, masalahnya di situ. Tapi sudah ada komitmen kan, sudah. Ya tinggal tunggu saja. Saya bilang gitu loh kan. Ketika itu saya, wah kalau saya ikutin tuh saya bisa langsung down langsung itu gitu loh kan. Baru mau coba gitu loh kan. Kok langsung dapat goncangan itu. Nggak lama, seminggu kemudian saya didatangi teman saya, pelaku developer syariah katanya gitu loh kan. Naldi, kamu belum paham syariah kata dia gitu loh kan. Nah ini saya bilang gitu kan, syariah itu bukan soal riba. Jadi bukan berarti yang tidak pakai bank tuh apa gitu loh kan, syariah gitu loh kan. Katanya kamu harus belajar dulu properti. Dia paparkan semua pengalaman jam terbang. Dia datang khusus ke rumah saya gitu loh kan, menjelaskan itu supaya saya itu hati-hati gitu loh kan.
macam-macam orang yang datang menjelaskan, wah harus begini, akad istisna itu begini, akad ini begini. Saya diceramain tuh gitu loh kan. Wah, saya bilang bagus, saya bilang itu kan. Bagus, ini saya dapat ilmu baru, saya bilang gitu loh kan. Terus saya di Facebook, di Twitter, di Instagram, hati-hati nanti tipu seperti berbagai macam perusahaan yang lain yang sejenis di endorse oleh banyak ulama, banyak kiai, banyak tokoh, banyak memberangkatkan orang di perusahaan travel. Bapak bukan kita endorse ya. Oh iya, bukan. Kita tidak di endorse beliau gitu. Ini panggilan hati. Ini saya datang panggilan hati gitu loh ya. Kami nggak bayar beliau ya. Oh, Ingat, tidak. kami beda dengan yang di luar sana Iya, ya. Supaya mereka tahu bahwa Bapak kesini bicara dari saya hati. bicara dari hati, saya ikutin prosesnya gitu loh kan. Saya ikutin prosesnya, apa yang menjadi kewajiban saya. Saya harus ikutin bimbingannya, saya jalanin gitu loh kan. Hal-hal yang saya tidak paham ya saya jalan, saya bertanya gitu. Artinya Bapak learning by doing. Saya learning by doing ya, saya ikutin proses dan semua mitra saya yang artinya perusahaan-perusahaan yang saya datangin, yang saya ikut bersinergi dalamnya, pasti saya ikutin ya, berproses itu dari awal. Karena buat saya ya saya harus tahu dulu, harus merasakan dulu dari zeronya sampai saya di level puncaknya apa ini, sehingga pengalaman itu tahu gitu karena, loh kan. Karena gini Pak, mohon izin Pak, ini saya terus terang aja, ini saya sebenarnya agak wonder sama Bapak. Kenapa? Karena banyak Pak yang ikut di kami, rata-rata orang pintar, pintar keblinger, akhirnya minterin, dan akhirnya mereka jadi menentang konsep kita, karena mereka tidak mau memahami. Mereka maunya kamu harus paham saya gitu, tapi dia tidak mau memahami anatomi daripada Kopumnas. Nah, semoga Pak Hari adalah orang yang memang kami cari, amin, ya Allah, yang memang orang yang memang benar-benar bisa menerima perbedaan. Karena terus terang Pak, konsep dari Kopumnas ini terhadap orang pinter ya, notabene apalagi Bapak S2, itu sangat sulit diterima dengan akal sehat. Ini iman yang udah bicara. Iman nih, sudah Pak. bicara. Nah, ini jadi saya yakin sebetulnya Bapak dapat hidayah Pak. Menurut saya ya nyampe sini dengan tantangan-tantangan Bapak yang tadi banyak orang yang negatifin, dan saya yakin ilmu properti developer syariah walaupun Bapak dipaparkan, saya yakin Bapak cuma tinggal lihat yang memaparkan itu dia pelaku atau bukan. Itu aja Pak. Kalau mereka bukan pelaku ya menurut saya ya cukup terima kasih. Gitu. Saya tetap berprasangka baik, positif. Artinya semua masukan baik itu positif dan negatif harus saya serap dan saya filter gitu loh kan. Tentu filternya ada di diri saya. Dan yang jelas sampai hari ini saya masih ada di Kopumnas. Artinya ya Allah. Saya masih melihat ini sesuatu yang positif, sesuatu yang baik gitu ya. Karena ya saya terus macam-macam lah tuduhan, fakta-fakta diberikan kepada saya, ilmu properti, pandangan mereka tentang dunia properti saya berikan. Kelemahan-kelemahan Kopumnas ini dibuka oleh mereka, apa kelemahannya, tapi semua saya coba diskusikan. Yang saya tidak paham saya diskusikan sama Bu Putri, sama Bu Enda, sama Pak Aris. Ini bagaimana menjawabnya, ini bagaimana ininya. Saya belajar, saya baca buku, saya buka googling gitu loh kan. Oh iya, apa sih problem yang terjadi gitu loh kan. Tapi menurut saya apa yang dilakukan Kopumnas ini adalah sesuatu yang terjadi karena rahmat dari Allah SWT gitu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita ini out the box ya, apa yang dilakukan Kopumnas out the box, melakukan sesuatu yang tidak lazim, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang banyak ya. Kalau dibilang ini kok ya sama seperti Islam itu seperti asing gitu ya, karena dia berbeda gitu loh kan, sama gitu kan. Artinya apa yang dilakukan Kopumnas, bagaimana memerangi riba, menjauhi dari riba, ini sesuatu yang rasanya buat dunia properti tidak mungkin gitu loh kan, buat para developer, karena pasti butuh jasa perbankan gitu loh kan, jasa perbankan untuk pembiayaan gitu loh kan. Sementara Kopumnas bisa artinya bisa, ya betul, artinya kok bisa ya tanpa ini setelah saya pelajari ya Kopumnas bisa, karena dia betul-betul mengelolanya dengan baik. Ya artinya dia tidak perlu perbankan, memang selain transaksi transfer atau yang lain-lainnya itu beberapa waktu bisa saja itu tidak dibutuhkan lagi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah canggih sekarang. Kenapa? Karena pasti semua orang butuh pembiayaan gitu ya. Butuh pembiayaan, apalagi orang cicil bertahun-tahun gitu loh kan. Tapi Kopumnas bisa tanpa cicil gitu loh kan, tanpa slip gaji, tanpa BI checking, orang bisa punya rumah. Ya, dan ternyata tidak pakai perbankan gitu ya. Oh ya itu mah katanya pakai uang masyarakat. Iya, benar gitu loh kan, karena memang dari setiap angka yang diberikan oleh konsumen 800.000 itu ada komposisinya. Berapa buat
pemilik lahan, berapa buat marketing, berapa buat operasional, sehingga itulah kehebatan Koperumnas mengelola dana tersebut gitu loh kan, sesuai dengan pos-posnya masing-masing gitu loh kan, sehingga dia tidak akan bias gitu loh kan. Oh iya sudah, karena lahan seperti ini dengan kontraktor SOP seperti ini, sehingga itu semua hanya siklus saja gitu loh kan. Kehebatan Koperumnas manajemennya adalah mampu mengelola itu dengan baik. Ya, sistematikanya dia tidak melenceng, dia tidak mutar-mutar uang gitu loh kan, seperti tuduhan orang gitu ya. Banyak tuduhan orang itu kepada Koperumnas adalah, oh dia itu seperti MLM Naldi gitu ya kan. Dia orang yang menikmati yang pertama kali daftar katanya gitu kan. Saya perjelas maksudnya sistem Ponzi. Sistem Ponzi betul begini, gitu Pak, loh kan. karena saya benar orang jaringan. Iya. Sedikit saya mau perjelas di sini supaya orang-orang yang baca yang nonton ini paham. Ponzi itu maksudnya begini, Pak. Contoh harga rumah misalnya 100 juta. Contoh ya, Pak. Misalnya ada 2 orang bayar 50 juta. Akhirnya Bapak sebagai orang pertama langsung dapat rumahnya. Tapi di Koperumnas nggak seperti itu. Tidak seperti itu, betul, tidak seperti itu. Ya makanya, jadi saya kadang-kadang orang-orang yang menuduh MLM itu saya suka ketawa karena mereka tidak mau mempelajari lebih dalam. Tidak mempelajari lebih dalam. Jadi semua tuduhan orang-orang yang disampaikan kepada saya gitu loh kan, semua saya pelajarin dan saya tanya gitu ya. Termasuk memutar uang gitu loh kan. Wah ini uang dari orang yang baru untuk membiayain orang yang lama. Tidak begitu gitu loh kan. Kemudian saya tanya lagi kepada para dirlok, saya tanya nih ya, saya tanya sama Bu Altifah sama Bu ini, ya uang Ciampea ya untuk Ciampea gitu loh kan. Uang Daru ya untuk Daru gitu loh kan. Tidak uang Daru untuk subsidi ke Ciampea, tidak Ciampea subsidi ke ini. Oh, dan ini clear sudah saya gitu loh kan. Kita manajemen open gitu loh kan. Nah ini clear. Yang terjadi selama ini adalah bermasalah kenapa uang itu diputar-putar, subsidi silang sana, subsidi sini, dan mereka tidak terbuka Pak. Dan tidak open sama manajemennya. Inilah yang menurut saya semua tuduhan-tuduhan itu pelan kalau kita pelajari benar-benar Koperumnas terjawab kok gitu loh kan. Semua kekhawatiran, semua keluhan itu kan di gitu semua loh, saya kasih laporan Pak. Uang masuk berapa, RAB-nya jelas. Jadi ketika mereka mau keluarkan uang, Bu ini uang ada berapa, saya kasih sama mereka. Jadi itu yang membuat mereka tenang. Walaupun mereka dirlok, tapi mereka juga diberi ketenangan sama kita. Uangnya ada loh. Anda mau apa, ayo gitu. Itu luar biasa. Makanya saya bilang, saya ketika jelaskan orang nggak percaya, mana mungkin begitu gitu loh kan. Ya kalau nggak percaya ayo ikut gabung, saya bilang gitu loh kan, biar tahu. Jadi tidak melihatnya dari luar gitu loh kan. Kalau kita pakai helikopter view-nya dari luar, ya memang yang kita lihat ya seperti itu. Ini kan gitu gini kan? Pak, ini mohon izin Pak, ini kan Bapak mungkin lebih paham masalah syariah ya. Bapak kan di ekonomi syariah Pak. Kami juga sempat mempelajari, kami juga ibaratnya tidak sempurna ya Pak. Masih banyak lah kami belajar. Nah ini kan banyak orang yang bilang, ini kan harusnya akadnya istisna karena kita pesan rumah. Tapi kan kita bersikeras bahwa dari awal kenapa akad kita ini murabaha, kami clearkan banget di situ. Karena memang dari awal sampai akhir harga kami itu sama dan memang kami di situ kan ada kesepakatan Pak. Ketika orang sudah berijab kabul kepada kami, mereka sudah membayar angsuran pertama Pak. Disitulah akad terjadi jual beli, tapi kita akadnya jelas bahwa ini rumah nanti saya dapatkan di tahun ketiga dan kami sama-sama ridho. Bapak ridho, saya ridho. Menurut saya ini bukan pemesanan rumah, tapi akad jual beli Pak, yang secara murni tidak ada tambahan apapun. Nah kami tidak menganut sistem kalau kamu cicil 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun berbeda harga. Kami tidak menganut sistem itu. Kami memang anutan kami Al-Quran Pak. Kami benar-benar Al-Baqarah 275 kan? Betul. Cuma itu aja Pak. Cuman kan gini, waktu pertama kali kami mengeluarkan Koperumnas, kami tulis Koperumnas Syariah besar-besar, maka orang-orang cendekiawan seperti Bapak, mereka akan menanyakan siapa Dewan Syariahnya, dan siapa, maksud saya gini, mereka dapat sertifikat apa, masuk dalam apa, karena ada MUI, ada DSN, dan maaf ini juga ada Ustadz Erwandi. Jadi kami juga waktu itu kami sempat berantem batin, ini kalau terus-terusan kita berkutat di masalah perdebatan itu, kami nggak akan jalan Pak. Nah jadi akhirnya waktu itu saya putuskan sama Pak Dirut, saya mohon izin, tolong hapuskan kata-kata syariah di PT Koperumnas. Karena ini akan menjadi beban moral buat kami, dan banyak juga orang yang menanyakan, ini nggak legal lah, ini nggak sah lah gitu. Jadi kami bener-bener Pak, walaupun kami developer properti syariah, tapi di nama kami Pak,
tidak ada nama syariah. Jadi hanya khusus PT Konsumen Perumahan Nasional. Tok, titik, nggak pakai apa-apa. Nah, jadi orang sekarang kan mau nyerang kita ke arah ini harusnya ikut apa? MUI kah? Ikut DSN kah? Ikut apa? Nah, itu jadi kami memang nggak ikut-ikut ke situ karena memang Bapak orangnya ekstrim. Dia sampai sekarang tidak pernah mau dengan konsep beda harga. Pokoknya dari awal sampai akhir ya udah satu harga. Makanya akad kami murabaha. Kenapa? Karena memang kami sudah ada akad ridhonya dulu, Pak. Karena kalau tidak ada akad ridho di awalnya itu menjadi tidak sah. Kalau ridho sama ridho jual beli itu dihalalkan oleh Allah Taala. Kita mau ngambil keuntungan berapa? Yang penting ridho, akadnya dibaca, dipahamin, baru ditandatanganin kan begitu loh kan. Itu tidak ada persoalan daripada kita akadnya sumir gitu loh kan. Artinya wah nanti ada perubahan kenaikan harga karena semen lagi naik harganya, batu bata naik harganya. Tidak ada. Boleh dicek, Pak. Tapi memang orang yang beli hari ini harga tetap sama. Tapi kalau yang belinya tahun depan 5 tahun lagi beda dong gitu loh kan. Ya wajar, gitu, itu wajar kan sebenarnya kan. Semen naik. Jadi semen naik. Jadi yang beruntung siapa? Yang buruan daftar sekarang gitu loh kan. Kalau terlambat daftar, mikir-mikir dulu, nanti ketinggalan gitu loh. Jadi secara ekonomi syariah nggak apa-apa, Pak? Nggak apa dong gitu loh kan. Ini yang ngomong pakarnya ya, Bapak Ibu. Ya, saya bukan pakarnya. Saya masih belajar juga ya, tapi menurut saya ini maslahat. Kalau saya melihatnya bukan dari ini, tapi dari kemaslahatan umatnya gitu ya. Kenapa? Karena yang harus kita dukung adalah bagaimana program Koprumnas ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah, gitu loh kan. Itu yang buat saya betul. Itu kita kesampingkan dulu lah perdebatan itu, karena masing-masing punya landasan fikihnya. Kita tidak bisa terlampau jauh komentarin itu karena nanti kita salah gitu loh kan. Karena semua pendapat ada ilmunya, ada ulamanya gitu kan, ada dalilnya ada. Tapi kita coba sampingkan itu dulu, kita kedepankan ini masalah umatnya gitu loh kan. Masalah umatnya apa? Koprumnas itu bisa membantu masyarakat yang bermimpi pun tidak dia punya rumah gitu loh kan. Tapi di Koprumnas itu terjadi gitu loh kan. Bapak gitu bingung kan dengan sasaran kami, Pak. Iya, sasarannya Bu, ini kenapa sasarannya kecil yang tentu potensi kredit macetnya tinggi gitu loh kan. Potensinya tinggi, tapi kenapa itu yang disasar? Iya, dan itu lagi-lagi kembali kepada Quran. Karena ketika kita membantu kelompok mustadafin, kelompok orang-orang fakir miskin, maka doa-doa mereka yang akan menolong dan menjaga Koprumnas ini gitu loh kan. Itu yang harus kita kedepankan. Jadi artinya memang imannya di sini. Imannya gitu loh kan, sehingga doa-doa mereka lah yang langsung mengetuk pintu langit gitu loh kan. Ya Allah, bagaimana supaya mereka punya rumah gitu loh kan. Jadi itu ini yang di luar akal sehat. Ini buat saya satu out the box yang luar biasa. Dan makanya kita putuskan di tim kita harus bantu nih, totalitas kita bantu. Ada kelemahan masih ada kritikan tentang ini kita tidak karena namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada. Apalagi kalau kita masing-masing punya sudut pandang dengan landasannya. Kita memulai dengan tidak sempurna. Gitu loh ya. Justru saya butuh Bapak. Iya, betul. Justru ayo nih para pakar syariah, pakar Mbak, yuk kita bantu gitu loh kan, kita jangan bantu, jangan diponis wah ini salah gitu loh kan. Kalau ini salah gitu loh kan. Wah, kita kapan umat ini bisa maju kalau itu kita terus-menerus berkutat di situ gitu loh kan. Ini seputar tadi Bapak nyebutin ini PKDI. PKDI itu apa sih, Pak? Terus anggota apa sih? Apa harapan Bapak untuk anggota PKDI se-Indonesia dengan berhubungan dengan Koprumnas ini kemana nih hubungannya? Jadi PKDI itu adalah pergerakan kader dakwah Indonesia ya. Itu organisasi yang kita bentuk karena pengalaman saya di berbagai macam organisasi dari tingkat pelajar sampai tingkat yang di level kalangan para ulama ya, di MUI, di ISMI, di Bakomubin. Saya udah ikutin problem masalah di organisasi ini. Kita ada 3 orang pendirinya ya, senior saya, orang-orang hebat dan luar biasa. Ada Pak Muhammad Harun Rashid Sikasongge ya, itu tokoh muda dari NTT gitu ya. Beliau itu sampai saat ini masih dipakai sebagai trainer NDP HMI seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ada Pak Syed Amin Piliang, beliau juga senior saya trainer PI nasional ya, instruktur saya, orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia dakwah. Nah, kita bertiga berhimpun. Kita problematika persoalan umat ini apa sih? Ini persoalan pergerakan dakwah itu apa sih? Kita buat pergerakan kader dakwah Indonesia yang meminimalisir konflik-konflik itu, problematika itu. Ya khususnya soal ekonomi.
ya. Salah satu program ekonomi kita adalah membangun perumahan gratis buat rumah murah atau gratis buat para mubalik, ustadz, ustazah, guru ngaji, kemudian para aktivis dakwah. Karena kita banyak melihat para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, ya kalau mereka terbantu ada yang pesantren, alhamdulillah ya. Tapi lebih banyak tidak, gitu loh kan. Para guru ngaji itu hidup mereka masih kesulitan, kekurangan. Walaupun mereka karena punya iman, mereka tetap bahagia, gitu loh kan. Tapi kita sebagai orang-orang yang punya Allah kasih kelebihan, ayo kita bantu, gitu loh kan. Salah satu kebutuhan primer mereka adalah mereka punya rumah yang layak untuk mereka huni bersama anggota keluarganya, sehingga baiti jannati itu terwujud, gitu loh kan. Kenapa terwujud? Kenapa? Dari proses pembangunannya, dari proses mendirikannya, dari mana dananya, itu semua halal dan toib, gitu loh kan. Pak, itu yang mau kita cari, dan kami merasa menemukan jawabannya di Gopperumnas, gitu loh kan. Karena sebagai mitra kita menjaga ya Pak, maaf ya Pak, kami memang ekstrim. Aliran uang kami tidak mau dari riba maupun setitik, gitu loh, tidak kan? Mau. Saya tahu, kalau kita mau tahu, ya kita pasti sama-sama tahu bahwa pemerintah punya program 1 juta rumah, gitu loh kan. Punya program CSR ini banyak program itu, tapi ternyata itu tidak berkah, gitu ya. Kenapa? Karena di situ banyak persoalan, ya, dananya di markup, gitu loh kan. Betul. Kemudian bangunannya speknya tidak sesuai, gitu loh. Kenapa? Budgetnya 200 juta tapi anggaran 200 juta di ACC oleh pemerintah dan DPR, tapi yang direalisasikan cuma anggaran 70 juta, 100 juta, sehingga kualitas rumahnya tidak sesuai, gitu loh kan. Gopperumnas luar biasa, gitu loh kan. Nah, itu luar biasa ya, secara ininya speknya bagus, gitu ya. Kita sudah survei, gitu ya, rumahnya ya, bangunannya, kemudian kekuatan pondasinya apa segala macam, ini menurut saya layak ini untuk ini, dan dindingnya tidak menyatu ya, dia masing-masing, gitu ya, artinya sehingga punya privasi masing-masing, tidak terganggu, double dinding, gitu kan. Kita cek betul, gitu kan. Tapi itu juga saya baru tahu, baru belajar dulu saya itu, gitu kan. Apa sih, saya tanya, apa sih yang saya pelajari kalau membandingkan rumah yang bagus dengan tidak bagus, yang kelas-kelas seperti itu, gitu loh kan. Oh, ini coba cek, oh ini coba cek, ya terjawab semua di Gopperumnas, saya bilang, gitu kan. Terus apa lagi yang mau kita pertanyakan, saya bilang gitu loh. Dan kan. Bapak juga udah tanya sama orang-orang yang nerima, bener nggak sih Pak? Benar, kita udah tanya ke Jonggol, tanpa DP, gitu loh kan, tanpa harus ada pengeluaran duit apa-apa lagi, tanpa slip gajinya, tanpa ada BI checking. Dan orang-orang gitu, kan? Yang nerima tuh kebanyakan orang-orang kecil, ya, orang kecil, orang yang Bapak pasti terenyuh lah sampai sana, Masya Allah. Saya lihat video-videonya aja sudah terenyuh, apalagi ketemu orangnya langsung, gitu loh kan. Saya bilang, ya Allah, ini banyak orang yang seperti ini. Saya bilang kan harus dibantu. Lebih banyak orang yang tidak punya DP daripada orang yang punya DP. Kalaupun punya DP, akhirnya dia terjebak dalam proses riba tadi. Betul. Ya, karena pakai perbankan, pakai ini, pasti dia akan terjebak, gitu loh kan. Makanya PKDI, alhamdulillah, sekarang walaupun kita masih baru berdiri, tapi jaringan saya kan sudah se-Indonesia. Jaringan Bang Harun Rasid sudah se-Indonesia. Jaringan ini sudah, ya, Harun Rasid Sikasonggi itu, gitu kan. Ya, tadinya kita mau bareng-bareng kan. Ntar kita khusus deh kita buat. Kita ini udah diundang mana-mana nih gara-gara kita share-share terus di jaringan kita. Kapan nih di wilayah kita sosialisasi seminarnya, trainingnya, gitu loh kan. Kita siap menjadi zundula-zundula, mujahid-mujahid pejuang rumah tanpa riba. Jadi kami membuat PKD itu membuat satu gerakan, yaitu pejuang rumah tanpa riba, gitu ya, melalui Gopperumnas, kerjasama dengan Gopperumnas. Itu sudah 100 orang membernya. Kami siapkan name tag-nya, gitu loh kan. Anda adalah pejuang rumah tanpa riba, gitu ya. Jadi jawaranya, jadi kan. Ya, dalam bahasa bisnisnya mereka marketing, tapi mereka siap terjun, artinya memahamkan ke masyarakat tentang konsep syariah ini, karena banyak masyarakat di luar sana yang tidak tahu. Sehingga di grup kami itu, di grup pejuang rumah tanpa riba itu pertanyaannya luar biasa, tajam-tajam dan detailnya luar biasa, dia banyak orang pintar. Membuat akhirnya kan orang-orang pintar semua, akhirnya kami harus belajar, gitu ya. Kami jadi belajar, tapi memang kelebihannya kalau orang pintar nih berhasil kita rekrut, bisa kita sentuh hatinya. Betul. Allah berikan hidayah kepadanya, insya Allah mereka akan jadi penggerak-penggerak yang ini. Jadi kita butuh, lebih gitu loh, kepada motornya kita butuh. Kayaknya kalau Bapak nanti jadi dirlok, kayaknya udah amin. lolos semua. Bapak ini cuma tinggal kurang 1 step lagi. Bapak mengikuti Pepnas bersama tim Bapak. Insya Allah Pak, Bapak sukses. Insya Allah kita sudah niatin itu ya. Pokoknya apa yang kami bisa bantu Gopperumnas kita bantu, gitu ya. Ini sekarang ini Pak, pertanyaan saya menggelitik dari tadi nih Pak. Ini kan Bapak posisinya Bapak sudah paham bahwa
bahwa di Kopimnas ini punya cita-cita ya Punya Pak. cita-cita Ini yang besar. sudah memang Pak Dirut sudah canangkan di SOP juga, bahwa setiap perumahan kami Pak di seluruh Indonesia yang insya Allah di 500. Ini impiannya Pak Dirut. Impiannya luar biasa. Amin, amin. Udah nggak kebayang, saya yakin nanti Pak Hari Insya Allah, jadi insya bagian Allah, daripada insya KBK ya Bapak Ibu ya. Impian Bapak adalah beliau ingin membuka tahfiz Quran Tahfiz Pak. Quran, Dan itu sudah dialokasikan dari setiap keuntungan Kopimnas Pak. Kami taruh 100 juta untuk stimulan. Jadi orang tuh ibaratnya dipancing dulu untuk warga di sekitar situ. Ini adalah sebagai tabung amalan kalian yang insya Allah kita nggak akan tergantung dengan mana-mana. Tapi Kopimnas ibaratnya mancing dulu. Jadi kami sudah siapkan 100 juta. Kami buatkan masjid walaupun kecil tapi insya Allah kuat. Dan nanti tinggal dibesarkan oleh umat di sekitar situ. Nah itu salah satu misi dari Pak Aris Suwirya yang beliau ingin, bahkan sudah ditulis Pak. Sudah tulis. Saya lihat di setiap komplek Kopimnas pasti ada rumah tahfiz di situ. Iya, insya Allah. Ini luar biasa. Insya Allah. Jadi memang itu saya kenapa saya mau mendukung misi dari Pak Aris juga, bahwa memang beliau tuh niatnya bukan untuk mengayakan diri, tapi beliau bilang kita belum punya tabungan akhirat. Saya ngerasa apa sih tabungan akhirat itu? Dari kemarin saya pikirin, ternyata tabungan akhirat itu Pak bukan rumahnya, tapi doa orang-orang yang tadi dibantu sama kita. Masya Allah. Saya baru sadar, iya ya, kalau saya meninggal, masa iya sih orang-orang yang kita sudah jadi Bapak tadi manusia perantara tadi, masa iya mereka tidak mendoakan kita Pak Aris ataupun Bapak nanti insya Allah yang membantu. Saya yakin doa mereka lebih makbul lah daripada kita sendiri membawa amalan. Betul sekali itu, luar biasa. Apalagi nanti anak-anak yang menghafal Quran, Masya Allah itu yang akan menjaga Kopimnas nanti ya, dunia akhirat mudah-mudahan insya Allah gitu ya, menjaga kita dari godaan-godaan, karena saya yakin semakin besar Kopimnas, godaannya akan semakin besar di manajemen. Pasti. Bukan hanya godaan, ancaman, tantangan, gangguannya juga lebih besar gitu loh kan, karena saya yakin Kopimnas ini punya musuhnya banyak nantinya gitu loh kan. Kita kan dakwah juga Pak, sebetulnya secara nggak langsung bukan hanya bisnis dunia aja, tapi secara akhirat kita pun mendakwahkan syariah ini. Syariah, Oke Pak, ini kenapa sih saya pengen tahu Pak, kenapa masyarakat para dai dan aktivitas dakwah harus beli rumahnya di Kopimnas? Kenapa sih Pak? Ya pertama karena sistemnya yang jauh dari riba gitu ya. Itu yang tentu akan masuk ke dalam kategori halal dan thayyib tadi itu gitu kan. Banyak sekarang yang halal ininya gitu loh kan, tapi prosesnya tidak thayyib gitu loh kan. Kenapa? Karena masih menggunakan bunga, masih pakai perbankan gitu loh kan, bahkan pinjaman, terus ada tambahan-tambahan biaya kalau tenor 5 tahun, tenor 10 tahun. Nah itu kan banyak dialamin tuh sekarang oleh para inilah. Bapak udah pelajari juga di kita di developer lainnya ya sih sama seperti itu gitu loh kan, walaupun mereka punya landasan dalil juga gitu ya, tapi ya sudahlah, kita tidak mau berdebat itu. Yang penting saya melihat Kopimnas walaupun tidak pakai embel-embel syariah, dia sudah menghindari dari hal-hal yang akan membuat jeratan kita ya, karena itu ayatnya kan jelas sekali gitu ya, bahwa nanti Allah dan Rasul yang akan memerangin gitu loh kan, dan kita masuk neraka selama-lamanya. Waduh, saya bilang ini kalau kita masih begini kan kacau. Kalau darurat pakainya selama ini belum ada yang seperti Kopimnas, tapi sekarang sudah ada Kopimnas, apalagi yang mau kita cari gitu loh kan, apalagi yang membuat kita ragu gitu loh kan. Cita-cita saya mungkin gini Pak, nanti saya berharap ya, ini mungkin PKDI, anggota PKDI se-Indonesia insya Allah ada di setiap lokasi untuk menjadi ibaratnya bentengnya ya. Karena kan benteng iman itu Pak nggak kelihatan, tapi harus ada orang-orang yang loyal di dalamnya. Saya sudah targetkan ya, kita sudah targetkan, kita di pusat nanti tingkat provinsi minimal 1 di lock gitu loh kan. Tingkat kabupaten kota harus ada paling nggak 10 cabang gitu loh kan. Tingkat pengurus PKDI kecamatan itu harus ada 50 agent gitu loh kan. Nah itu kita sudah buatkan skema itu, target-target itu ya, sehingga memang kayaknya Ibu Putri pensiun sehingga seiring tumbuhnya PKDI di seluruh Indonesia ini kan kita sedang menseleksi nih calon-calon pengurus. Tambahan seleksi pengurusnya siap membantu perjuangan ekonomi umat. Salah satunya adalah Kopimnas gitu loh kan. Dan bisa dapat uang. Dan bisa dapat uang. Dan itu bukan membantu, tapi itu juga menjadi sumber rezeki buat mereka juga. Ini gitu saya dengar katanya bener nggak sih Pak? Katanya penghasilan Bapak menjadi cabang marketing ini kan Bapak dedikasikan untuk PKDI. Oh iya betul. Ini beneran, Jadi memang penghasilan saya karena kita kerja tim ya. Kenapa kita membuka lapangan kerja? Karena begini,
ketika saya banyak dikritik, saya belum bisa menjawabnya. Jawaban saya cuma satu, kenapa alasan saya masuk Kopperumnas? Karena setiap hari saya dapat WA, dapat SMS, dapat telepon, dapat inbox. Mereka butuh pinjaman uang, gitu loh kan. Mereka harus bayar kontrakannya, mereka harus bayar uang sekolah, mereka nggak bisa makan, gitu loh kan. Itu yang membuat saya, aduh, apa yang saya lakukan? Sementara di tempat saya yang sekarang, saya masih menjabat, punya jabatan di situ, saya belum bisa membantu mereka, gitu loh kan. Kalau 1-2 orang oke, gitu loh kan. Tapi kalau semua adik-adik junior-junior saya, binaan-binaan saya, para teman-teman aktivis dakwah, hampir mengalami dari kondisi pandemi seperti ini, apa solusinya? Gitu loh kan. Jadi pandemi ini juga berdampak sekali, berdampak sekali orang-orang yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, sehingga akhirnya ya porsi saya jadi tambah, jadi Bank Naldi gitu loh kan. Sementara WA ya, loh saya bilang kita juga sedang kesulitan, bukan tidak membantu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya ketemu Kopperumnas, wah ini jawaban saya bilang itu kan. Dengan ini saya menciptakan lapangan pekerjaan, gitu ya. Jadi karena memang dulu kita daftar yang masih personal, ya tidak boleh atas nama lembaga. Tadinya saya mau pindah sama lembaga karena memang saya tidak punya konflik interest untuk kepentingan saya sendiri, gitu ya. Ada rezekinya alhamdulillah bisa untuk saya gunakan yang lain, tapi akhirnya itu akun saya, komisi-komisi saya itu saya berikan kepada PKDI ya, kepada untuk membantu donasi buat pendidikan anak-anak yatim dan duafa. Udah dapat banyak gitu. Katanya saya dengar. Ya alhamdulillah gitu ya. Kita sebetulnya sudah potensi banyak. Saat ini saja potensi calon cabang tuh sudah 10. Masya ya, Allah. Potensi udah ini kebayang sudah 10 gitu 70 kan? juta. Kalau cuman saya masih bilang sama teman-teman yang ingin mendaftar melalui PKDI ya, saya bilang pelajari dulu ya SOP-nya, pahami dulu, jangan buru-buru daftar deh, gitu loh kan. Pelajari, pahami, istiqoroh dulu, diskusi sama keluarga, diskusi sama istri, ya tanya gitu ya. Baru ketika masih ada pertanyaan, masih ada hambatan, diskusi. Kalau sudah yakin, mantap, bulat, baru daftar. Nah makanya kita tahan-tahan dulu ya, supaya orang-orang yang daftar itu memang betul-betul dia yakin. Jangan tapi nanti udah mereka ada yang udah sudah daftar, sudah ada 1 cabang sudah daftar gitu ya, sudah yang daftar ini sudah ya, artinya modal saya jadi cabang mandiri udah balik modal gitu loh kan. Ini luar biasa sekali. Makanya saya bilang udah saya mau investasi lagi jadi Dirlok dah gitu. Berapa lama kita bisa kembali itu kan. Insya Allah Pak, kalau Dirlok Pak, insya Allah duitnya ngalir kayak air. Jadi secara bisnis menurut saya ini wah ini di zaman pandemi begini saya bilang gitu loh kan. Luar biasa saya bilang. Saya dapat rezeki tambahan ya, organisasi terbiayain dari sini gitu loh kan. Kemudian saya bisa membantu teman-teman lapangan pekerjaan, teman-teman sudah gini aja saya bilang kan, kamu butuh uang kan, oke, kamu cukup share saja. Satu grup saya kasih Rp1.000, saya bilang gitu loh kan. Setiap hari kamu share sebenarnya itu kan. Jadi ada 50 grup kamu share WA 50.000 per hari. Ada 100 grup saya kasih 100.000, saya bilang gitu kan. Kalau ada yang closing, kamu dapat lagi, saya bilang gitu loh ya. Itu akhirnya memberikan semangat buat mereka. Mereka buat grup-grup WA sama PKDI gitu loh kan. Wah ini cepat nih gitu, saya bilang tunggu aja ini akhirnya, saya bilang gitu loh kan. Ini sudah jadi mesin uang yang luar biasa gitu loh kan. Oh iya, wah ini solusi. Bu Putri aja berani modal yang TikTok saya bayarin. Jadi saya tidak lagi memberikan ikan ya kepada adik-adik atau teman-teman yang lagi kesusahan gitu ya. Saya kasih uang 50.000, 100.000 mereka pinjam 500.000, 1 juta. Itu kan habis gitu loh kan. Tapi dengan saya kasih saya bantu, tidak usah pinjam, tapi syaratnya kamu harus sebarkan ini ke semua grup. Bukti screenshot gitu loh kan. Nanti saya transfer uangnya. Saya bilang gitu loh kan. Dan ternyata lebih besar penghasilan dia sudah dapat 300.000, dia sudah dapat ini gitu loh kan. Bahkan sekarang ada yang sudah mau jadi cabang, padahal dia tadi susah, nggak punya uang gitu loh. Saya bilang, jadi wah ini sangat membantu sekali. Kayak mata air jadinya ya. Ini konsep affiliate marketingnya Bu Putri luar biasa saya bilang gitu kan. Ini harus saya terapkan juga nanti di lembaga ini. Jadi Bapak, kami ini sudah mencari kekayaan pribadi atau memang tidak. Karena saya melihat ada pembagian porsi yang luar biasa gitu ya. Rezeki ini dibagi-bagi. Jadi kalau kue dibagi-bagi gitu loh kan. Dan itu transparan semuanya. Betul. Semua dibuka secara transparan ya. Karena Bapak udah lihat sendiri bulan sudah lihat gitu loh kan, kita lihat bagaimana. Waduh, ini saya bilang kita
sabar dulu ini ya, saya bilang kan kita lihat gitu ya, kita lihat, alhamdulillah luar biasa gitu loh kan. Dan insya Allah lah mudah-mudahan. Dan kita juga Pak memang kondisi komisi-komisi kami tidak mengenal yang namanya judi ya Pak. Kami tidak mau terbawa dalam unsur judi yang kayak giveaway atau undian. Yes, kami itu dia nggak luar pernah biasa. melakukan Ini luar biasa. Betul. Jadi memang benar-benar siapa yang kerja dia berprestasi, ya dia dapat hasil dan itu fair buat kami. Karena jangan sampai orang kita stimulan tapi jadinya seperti judi. Nah ini yang kami nggak mau terbawa ke situ Pak. Jadi memang kita benar-benar biarinlah orang ngatain kami jahiliyah. Tapi insya Allah Pak kelakuan kami, insya Allah kami ingin syariah. Tapi walaupun belum sempurna ya Pak. Nah ini kira-kira Pak, Bapak ini kan katanya sekarang nih saya dengar nih udah mulai kemarin udah kirim WA tuh ke saya, Bu, saya lokasi ini ini gitu kan. Cuman kami kan mintanya Bapak tuh kemarin, makanya ini Bapak salah satu orang yang mendorong kita juga untuk melakukan Pepnas karena Pepnas adalah satu kebutuhan. Saya ingin Bapak benar-benar mendalami konsep Pepnas sehingga Bapak bisa menduplikasikan ke tim Bapak dalam mencari lahan. Karena mencari lahan Pak di sini bukan saya sombong, ilmunya beda lagi. Ilmunya beda. Ini bukan ilmu marketing. Bukan. Ini sudah masuk ke ladangnya dakwah. Nah, jadi ini sebetulnya pas nanti dengan PKDI. Saya berharap PKDI bisa menjadi kaki tangan kami dan insya Allah juga menjadi penghasilan juga untuk tim Bapak. Dapat 10.000 per meter. Amin ya Allah. Ini butuh-butuh ini ilmu jadi, Pak. Ini berkah lagi gitu ya. Jadi di sini ladangnya banyak. Banyak potensi rezekinya, potensi income-nya banyak gitu. Makanya saya bilang walaupun kita belum ikut Pepnas, tapi saya kan sudah dapat SOP-nya dari ini ya. Saya pelajari, wah ini rasanya nggak mungkin ini ya. Saya bilang gitu loh kan. Tapi saya coba juga, saya bilang udah kita coba aja gitu loh kan. Coba share ke teman-teman siapa yang punya lahan, siapa yang punya ini. Oh ternyata banyak potensi pesantren-pesantren yang lahannya nganggur gitu loh kan. Saya tadi malah ini saya membaca ya, tapi saya nggak tahu ini Allahu alam ya Pak. Saya membaca malah potensi Bapak nanti lebih banyak ya Pak. Mungkin banyak orang yang ingin berdonatur Pak. Betul. Cuman kan ini Pak, ini salah satu kelebihannya Pak Aris dari dulu ya. Beliau tidak mau mengemis dengan siapapun Pak. Beliau tuh orangnya ya Allah, bener-bener kita ini ayam kampung. Jangan pernah mengharapkan investor, jangan mengharapkan donatur, jangan juga mengharapkan kepada makhluk. Itu Bapak selalu begitu. Jadi beliau tuh kalau saya lihat memang bener-bener ilmu tauhid banget ya ke saya. Jadi saya makanya dari sini saya nggak pernah, Bu ini ada bantuan ini dan saya nggak mau. Kalaupun memang mereka mau bantu ya mereka mengikuti SOP kita aja gitu. Karena saya nggak ada masalah. Jadi misalnya contoh nih bantuan mereka sebetulnya menurut kami yang sangat membantu saat ini adalah apabila mereka bisa menggetuk pemilik lahan. Terutama yang mereka kayak tadi Bapak bilang lahan yang nganggur itu bisa mereka berikan kepada Kopras dengan cara dicicil. Kami tidak pernah Pak, belum ada. Jadi saya mohon ini juga diluruskan Pak, jangan sampai nanti jadi fitnah. Koprumnas tidak pernah bekerja sama dengan apapun. Kecuali kami memang jual beli. Kenapa? Kami ingin jelas. Kami ingin tidak ada lagi yang namanya abu-abu ataupun nanti konflik Pak kepada pemilik tanah. Jadi konflik kami hanya konflik jual beli saja. Tidak ada kerjasama, tidak ada ini sebagai. Kalau misalnya, Bu saya ingin mendonaturkan, kami tetap profesional. Walaupun donatur kami harus ikut SOP. Supaya nanti jangan sampai ada Pak. Saya takutnya gini, misalnya ada orang lah, saya sudah wakafkan, kan ada yang begitu. Tapi kan saya tetap harus profesional. Wakafkan seperti apa? Karena kan nanti ada biaya-biaya di luar itu yang saya harus urus. Misalnya ini kalau dibalik namakan seperti apa, itu kan nggak bisa kita hindari Pak, walaupun dia wakafkan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang saya tidak mau nanti Koprumnas menjadi fitnah di luar, yang orang-orang bilang, oh nanti ini saya kerjasama dengan ini, Koprumnas tidak komitmen. Nah, semoga bayangan saya, Bapak nanti akan jadi perantara kita. Gitu. Itu kan sudah, alhamdulillah itu sudah kita lakukan ya Bu ya, alhamdulillah dengan berbekal SOP dari Bu Endah gitu ya. Saya banyak di mana mungkin Pak Nali nggak mungkin ada pemilik lahan yang seperti itu, tidak mungkin kata dia gitu kan. Itu impossible. Semua orang pasti butuh ada DP-nya gitu loh kan. Terus dibayarnya ada ketentuan yang jelas. Ini kan pembayarannya bisa fluktuatif mengikuti orang yang daftar gitu loh kan. Ya memang sih rasanya nggak mungkin, tapi bismillah aja. Kalau sudah Allah yang berkehendak kun fayakun gitu loh kan, tidak mungkin. 30 lokasi. Ya, kenapa? Kenapa saya bilang? Karena buktinya Koprumnas sudah membuktikan di 30 lokasi. Dan itu real, semuanya sama seperti bukan teori. Jadi kalau Ibu Putri bisa sama Pak Aris bisa, kita juga bisa. Saya bilang gitu loh kan gitu.
Dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan, Bu. Ya artinya dari ada 20 lah yang mengajukan lahan ke PKDI gitu loh kan, mau kerjasama. Ada macamnya bentuknya kerjasama, kasih harga murah gitu macam-macam. Tapi itu semua kita bilang nggak bisa, SOP Koppernas nggak bisa begini gitu loh kan. Kita gitu kan, SOP-nya tidak seperti itu, jual beli, cicilan sekian, ini beli sekian gitu loh kan. Tapi ternyata Bu, Allah memang berkata lain ya. Ketika memang benar filosofi burung itu akan terbang dengan burung yang punya sayap yang sama gitu loh kan. Kenapa? Ketika kita nawaitunya untuk dakwah, nawaitunya untuk menghina riba, ternyata memang Allah pertemukan kita. Betul. Dari 5 tanah yang kita minta itu, yang sudah saya laporkan ke Ibu dan Pak Aris itu, bahwa memang benar mereka siap dengan SOP-nya Koppernas gitu kan. Bahkan mereka ada yang bilang di Pontianak itu, dia bilang ini yang kami cari kata dia gitu. Saya langsung merinding, ya Allah. Ini memang kalau udah Allah yang berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh kan. Jadi nggak bisa gitu loh. Saya bilang ini bukan sulap, bukan sihir. Saya bilang gitu loh kan. Ini udah Allah yang menggerakkan hati para hamba-hambanya, mempertemukan si A dan si B gitu ya, berdakwah. Nah itu peran manusia perantara, PKDI manusia perantara. Amin, gitu, amin. Kan? Semoga Insya Allah itu ya. jawara yang kuat. Amin, amin, amin. Kita pasti akan terus bersama-sama ya sepanjangnya. Bahkan kita sudah tawarin, kita sudah ketemu beberapa senior-senior kita, para pembina-pembina PKDI yang notabene orang-orang punya duit lah, punya the have gitu ya, mereka yang duit 1-2 triliun adalah gitu loh kan. Saya tawarin konsep Koppernas ini, menurut mereka kita investasi tapi melalui bank kata dia. Nggak bisa, saya bilang gitu loh kan. Bisa nggak kita investasi melalui bank? Nggak bisa, saya bilang gitu kan. Investasi gini gitu kan. Kalau mau konsepnya dana beliau kita gunakan membangun rumah jadi gitu loh kan. 100 rumah kah, 1000 rumah kah, 10 rumah kah, kerjasama dengan Koppernas kita bangunkan, orang bisa langsung nempatin gitu loh kan. Siapa yang menjadi prioritas? Prioritas adalah anggota PKDI, para ustadz, para mubalik, para guru ngaji, para ini. Nah itu yang menjadi sasaran utama kita. Dananya siapa yang mau nalangin dulu? Dananya yaitu ada para ania. Nah, apakah perlu ada margin? Kalau perlu margin kita bicarakan sama manajemen, kita gitu sudah kan? Ada, Pak. Nah, saya lihat, setahu saya ada marginnya. Kalau bayar DP prioritas itu ada, gitu loh kan? Kalau bayar lunas cash duluan itu juga ada marginnya, gitu loh kan? Betul. Artinya sudah diatur semua oleh Koppernas, saya bilang gitu kan? Sangat saya bilang, ini lagi, ini beliau-beliau lagi pikir-pikir. Ada 5-6 orang yang saya sudah bicara. Ketika mereka suka tanya tuh Pak, jaminannya apa? Saya bilang, jaminannya Allah. Apa? Kita nggak punya apa-apa. Udah. Punya dana untuk 10 rumah nggak apa-apa, punya dana untuk 1 rumah saja untuk membantu nggak apa-apa gitu kan. Punya 100, punya 1000, oke, kita bisa bicarakan dengan manajemen Koppernas gitu loh kan. Jatuhnya nanti seperti kontraktor Pak, karena kontraktor kan itu sudah kelihatan ya, itu keuntungannya marginnya sekitar 40-50% Pak. Dan itu udah luar biasa menurut saya ya. Itu open sekali Bu di marginnya ya gitu. Iya, karena kita sudah terbuka Pak. Kita mengerjakan cash sekian. Kalau dicicil 3 tahun ini sekian. Masa kamu nggak mau sih dapat margin sekian? Ini kan sebetulnya sebagai stimulan daya tarik. Jadi Koppernas tuh bukan mau mengayakan diri sendiri Pak, insya Allah. Cuman bagi kue aja. Bagi kue. Jadi semua ikut menikmatin gitu Bu. Itu jadi semuanya smile. Jadi memang kita benar-benar membangun ekonomi gotong royong. Semua smile ya. Nah, kita udah balik modalnya udah semuanya luar biasa, semakin semangat gitu kan. Sekarang gimana? Pak, saya bukan sombong. Di mana ada usaha seperti nggak ada gitu loh kan. Belum berat. Apalagi lagi situasi pandemi sekarang ini gitu. Tapi sekarang padahal kan kita juga aneh Pak ya. Ini banyak developer yang ibaratnya nungging lah ya di zaman pandemi. Kita malah justru ngebangun. Ngebangun betul. Malah ngebangun. Pernah nggak sih Pak berpikir orang gitu? Beli kayak kacang goreng, saya bilang ini ternyata masih banyak ya orang punya duit ya, saya bilang gitu loh ya. Dan itu adalah orang-orang masyarakat masih rendah loh. Saya lihat langsung kok ada petugas yang baju orange itu bayar gitu loh kan, ada tukang taksi, ada tukang driver gitu loh ya. Sebetulnya yang kita jual di Koppernas ini Pak, bukan rumah loh Pak sebetulnya. Tapi saya mengangkat girohnya mereka untuk ayo, kamu harus yakin. Betul. Ini karena Koppernas ini adalah wasilah kamu untuk berbakti. Entah kalau anak dia berbakti sama orang tua, kalau orang tua dia ingin meninggalkan untuk anaknya. Jadi kalau saya terus terang Pak, saya nggak pernah jual rumah Pak. Jadi rumah buat saya sih sudahlah itu sebagai objek saja. Tapi subjeknya saya lebih mengetuk. Nah, jadi saya yakin ini sejalan dengan Bapak. Nah, kira-kira Pak, Bapak ini kan pasti di dalam suka berantem batin. Pastilah Pak. Apa sih yang bikin Bapak tuh semakin hari semakin kuat Pak?
pastikan tantangan entah dari internal, eksternal, bahkan orang-orang yang negatif, bahkan yang kasih data sama Bapak sekilo lah gitu ya. Nah, pastikan ada lah Pak, Bapak tuh gerakan di dalam enggak, aku harus lakukan ini terus. Nah, apa sih Pak gitu kira-kira? Ada banyak sekali ya ujian-ujian itu baik internal, eksternal ya, tapi alhamdulillah yang penting buat saya yakin dulu gitu loh kan. Ketika saya yakin, mau bisikan namanya setan itu kan dari kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. Kalau tidak bisa kita yang digoda, istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya godaan itu saya hadapin gitu ya. Tapi karena saya sudah yakin itu kenapa? Pertama tentu saya melihat sistemnya seperti apa. Satu, saya sudah lihat sistemnya clear gitu ya. Terus saya lihat ini bagaimana, siapa yang mengelola ini, Pak Aris, Bu Putri gitu loh kan, lihat backgroundnya bagaimana, latar belakangnya siapa, jadi gitu kan, kehidupan keluarganya tiap malam itu bagaimana? Bapak ngecek saya kita ngecek lah gitu loh kan ini siapa sih Aris Suwirya gitu ke Pak Aris Suwirya, ini siapa Ibu Putri, ini siapa gitu loh kan. Terus setelah Bapak lihat live saya tiap malam, apa kesimpulannya? Iya, kesimpulannya memang ya Pak Aris dan Ibu Putri ada dua pribadi yang saling mendukung ya. Pak Aris dengan filosofi dan perjuangan pengalaman-pengalamannya, Ibu Putri dengan kemampuan e-commerce dan affiliate marketingnya, dan kemampuan yang menghibur karena beliau ada Sarini KW kata dia, luar biasa ya gitu kan. Dan ini ngantuk gitu loh kan. Jadi sekarang Pak dan luar biasa stamina beliau gitu ya. Padahal kita 2 malam udah begadang, udah teler nih gitu loh kan. Jadi harus ngubah pola tidur gitu ya. Tidurnya jadi bangun itu udah dengerin live podcastnya beliau gitu loh kan, baru tahajud gitu loh kan, nah baru tidur lagi kalau mau tidur sampai subuh kan. Kalau enggak pasti kebablasan deh nanti ya. Tapi ada ilmu-ilmu yang apa yang Bapak bisa ambil? Banyak sekali ya, yang jelas tentang filosofi hidup pasti ya, perjalanan hidup. Artinya Ibu dengan membuat live streaming seperti itu, live itu pertama orang jadi bisa mengenal Ibu lebih jauh. Ya, orang bisa berbicara dengan CEO itu kan nggak mudah gitu ya. Iya, betul. Di perusahaan besar atau apa segala macam. Rata-rata mereka nggak mudah itu. Orang menutup diri, Iya. orang bahkan tidak tahu siapa ownernya, siapa foundernya, orang tidak tahu gitu kan. Tapi Ibu dengan buat seperti itu, Ibu membuka diri gitu ya, sehingga orang bisa mengenal Ibu lebih jauh apa adanya gitu loh kan ya, bisa tahu. Kemudian Ibu menyediakan diri untuk mendengar masalah mereka gitu loh kan. Ini kan setiap orang pasti punya problematika ya, baik itu orang biasa, orang umum ataupun orang besar sekalipun. Dia punya masalah. Nah, dengan adanya itu Ibu menjadi pendengar yang baik. Itu sebuah sikap leadership yang bagus yang ditunjukkan oleh Koprumnas gitu. Kenapa? Karena kita menciptakan 2 telinga hanya 1 mulut. Itu artinya kita harus banyak mendengar. Podcast itu yang saya amatin bukan sekedar hiburan, tidak, tapi Ibu mendengarkan apa sih masalah yang dihadapin oleh umat ini, apa sih masalah yang dihadapin oleh masyarakat kecil ini gitu kan. Ibu mereka curhat dan Ibu berikan solusinya gitu loh kan. Dan solusinya bukan sekedar kita memberikan ayat, hadis dan dalil-dalil gitu loh kan, tapi solusi memberikan apa gitu kan, rumusan dan memberikan action apa gitu loh kan. Secara ekonomi Ibu berikan solusi, secara pengalaman hidup Ibu berbagi gitu loh kan. Dan itu luar biasa menurut saya. Inilah yang seharusnya dilakukan ya. Jadi makanya ada program Mama Dede, itu kan mendengar, program yang mendengar. Memang kuncinya kita mendengar. Ketika kita mendengar, kita akan tahu. Kita akan tahu ya. Kemudian ketika orang diberikan untuk menceritakan masalahnya, paling nggak dia sudah 50% masalahnya dia bisa ini. Betul. Gitu ya. Ketika dia bicara dengan tepat gitu ya. Itu yang Ibu lakukan dengan live itu gitu ya. Ya sehingga saya juga harus ikut itu mendengarkannya. Padahal saya ini awalnya anti TikTok ini, saya bilang gitu loh kan. Aduh, saya bilang ini kan kenapa kan ketika saya pakai TikTok saya langsung dibully itu sama teman-teman saya, ini apa nih? Kenapa akhirnya putusin pakai itu kan ya, secara agama pertama kayaknya. Buat saya itu wasilah saja. Itu hanya alat saja hanya gitu alat, ya. Kita butuh itu untuk alat ya, alat untuk saya mendapatkan ilmu ya. Tapi banyak loh gitu, Pak sekarang ilmu-ilmu di TikTok ya, juga banyak ya, artinya Ustadz banyak yang turun juga. Ya kenapa? Karena di situ pasar dakwah yang justru harus kita dakwahin gitu loh kan. Pak, kalau kita TikTok nggak usah deh masuk, karena nanti begitu buka langsung orang joget-joget, orang nyanyi-nyanyi, orang ini, terus nanti keuntungannya dari setiap ini kita untuk kelompok negara tertentu gitu kan, pengusaha tertentu. Saya bilang ya sudah gitu, memang bilang inilah media yang ada. Kalau memang itu jadi misalnya, yuk umat ciptakan, ciptakan yang seperti ini lebih canggih daripada ini gitu loh kan. Iya, nah itulah makanya saya teman-teman
teman-teman programmer tuh buat Muslim Live ya. Promo sedikit ini. Iya, boleh Pak, silakan. Muslim Live aplikasi edukasi muslim ya. Iya, gitu kan. siap. Pak, kira-kira nih, ini kan sekarang nih ibaratnya pada saat ini nih terjadi masa pandemi ya. Nah, harapan Bapak untuk PKDI pada khususnya dan juga calon-calon konsumen yang nanti menonton, jangan lupa ini dibagikan ya. Ini luar biasa banget bincang kita nih, bukan orang biasa loh Bapak Ibu ya. Nah, ini kira-kira apa Pak harapan Bapak di masa pandemi ini, terutama untuk para calon-calon konsumen yang nantinya akan, dia kenapa sih harus ngambil dengan Bapak Hari kita nih, orang yang sangat luar biasa mengerti dengan syariah. Monggo Pak, silakan. Ya, harapannya tentu pertama ini peluang. Ya, peluang itu tidak datang berulang-ulang gitu loh kan. Setuju. Justru ketika Allah katakan ya di Quran surah Al-Insyirah itu, di balik kesulitan ada kemudahan. Betul. Gitu ya. Itu sampai 2 kali tuh ayatnya berulang gitu ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Memang sekarang kita lagi menghadapi masalah pandemi. Sulit sekali gitu ya. Banyak orang terkapar, banyak orang ekonominya ambruk gitu loh kan, banyak sekali gitu loh kan. Tapi justru saya yakin di balik musibah ini, di balik ujian ini Allah kasih kemudahan, Allah kasih pertolongan gitu kan. Itu saya yakinin itu gitu kan. Kita semua harus yakinin itu. Ya salah satunya adalah pertolongan yang Allah berikan adalah melalui Koprumnas. Justru di saat Koprumnas, di saat pandemi seperti ini, Koprumnas tetap tumbuh. Koprumnas justru makin maju gitu ya. Artinya makin eksis dan makin kenapa? Karena makin dibutuhkan. Justru di saat seperti inilah justru kita berinvestasi untuk jangka panjang gitu loh kan. Toh investasinya itu masih rasional lah, masih sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang tidak mampu, iya, tapi juga ada solusinya gitu loh kan. Betul. Bergabung menjadi tim marketingnya gitu, marketing freelance-nya. Dan itu PKDI sudah membentuk tim itu. Kita namakan namanya Pejuang Rumah Tanpa Riba gitu loh kan. Itu ada identitasnya sendiri nanti gitu loh kan. Kita kasih nemtek sendiri. Nanti kita training doktrin mujahidnya harus kita kasih gitu loh kan. Supaya kan besok kan ada tuh materi handling objection. Nah, itu ilmu itu ditambah dengan ilmu doktrin fighting spirit tauhid gitu loh kan, fighting spirit ini. Nah, itu saya pikir kalau dikombinasikan itu akan jadi kekuatan ya, akan jadi kekuatan buat tim pejuang rumah tanpa riba gitu loh kan. Nah, jadi harapan kita tentu ayo bergabung dengan Pejuang Rumah Tanpa Riba gitu ya. Bergabung dengan PKDI gitu loh kan, karena ada nilai plus yang Anda dapatkan gitu loh kan. Keren. PKDI tentu sekarang kita menjadi marketing supportnya Koprumnas, tentu ada nilai diferensiasi kita dengan cabang yang lain, dengan dirlok lain. Bahkan nanti ketika kita sudah jadi dirlok, pasti ada nilai lebih yang harus kami berikan yang tidak sama dengan dirlok lain. Pasti ada lebih kan. Calon dirlok berikutnya, amin, insyaallah ya gitu loh kan. Artinya kami berjamaah. Saya tidak naldi seorang diri, tidak ya. Saya ada teman-teman yang lain, ada pengusir lain. Saya tidak bisa jalan sendirian gitu loh kan, bahwa saya punya jaringan, ditambah teman-teman punya jaringan, itu menjadi suatu kekuatan. Amin. Ini soal bagi-bagi kue saja. Koprumnas kan sudah mengatur kita bagaimana membagi kue. Kami pun juga mengatur pembagian kue itu, gitu loh kan. Gitu. Orang yang tidak punya modal untuk mendaftar sebagai konsumen, sebagai cabang, sebagai agent, di PKDI ada solusinya, gitu loh kan. Kita akan berikan solusi-solusinya, dimulai dari, yuk Anda mulai share, gitu loh kan. Persekian share sekian kita berikan gitu loh kan, yang akhirnya sebetulnya didapat sendiri tanpa kita harus mengeluarkan uang dari PKDI gitu loh kan. Itu kan ilmu Bu Putri gitu loh kan, kita dapat gitu ya. Tinggal saya rubah sedikit, kita modifikasi sedikit, artinya jaringan kita insya Allah akan terus tumbuh gitu ya. Nah, bersyukurlah yang bergabung dengan PKDI gitu loh kan. Nah, kita lagi rekrut calon-calon pengurus seluruh Indonesia gitu loh kan. Dan pola kami itu mulai diikutin oleh ormas lain gitu loh kan. Nah, ormas lain, organisasi lain gitu ya. Ini kok PKDI kok bisa ya kerja sama Koprumnas? Kami boleh nggak organisasi kami kerja sama juga? Boleh nggak komunitas kami? Boleh, silakan saja. Jadi saya bilang gitu kan. Ya, saya bilang nanti saya ketemukan sama Pak Aris sama Putri, saya bantu, tidak perlu melalui PKDI gitu loh kan. Silakan. Tapi memang ini tidak mudah. Ini harus berangkat kan referensinya harus dari tapi ini berangkat dari leader juga. Pemimpin organisasinya harus juga harus juga merasakan gitu loh kan. Bukan sekedar MOU kerjasama organisasi ini dengan Koprumnas, tapi kalau dia tidak menggerakkan, dia tidak pernah merasakan bagaimana sih perjuangan jadi seorang konsumen, jadi seorang agen. Saya menekunin itu dari awal, saya pelajarin, saya berdiskusi dengan seorang apa sih yang dirasakan seorang konsumen,
Apa sih yang dirasakan seorang agent? Saya bertanya beberapa agent gitu loh kan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda berbuat. Jadi gitu loh kan. juga ini bikin tesis. Ya, kita bikin tesis juga gitu loh kan. Kita bikin analisis SWOT-nya, analisis intelijen ini kita lakukan. Jadi cabang, beberapa direktur lokal juga direktur di lok juga saya wawancarain gitu loh kan. Saya tanya-tanya gitu loh kan. Banyak orang-orang yang sudah lama di sini yang lebih dulu dari saya tanya ketika Bapak menghadapi pertanyaan ini, apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak jawab. Itu saya dialog sama para senior-senior gitu ya, senior-senior cabang, senior-senior di log. Saya bertanya sehingga saya belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, karena buat saya itu penting buat saya ajarkan lagi ke tim saya, duplikasi gitu loh kan. Itu yang saya lakukan sekarang. Pak, kita ngadepin masalah ini bagaimana? Saya tanya dulu ya. Saya bilang gitu kan. Itu kan kita ada grup WA cabang, ada grup ini. Nah, itu saya jadi mengenal orang-orang yang sudah mendahului, sudah lebih dulu dari saya gitu loh kan. Saya bisa belajar ya. Ternyata orang-orang yang di sini semua jadi bisa ketika mengikuti sistem. Ya, ketika mengikuti sistem, siapapun Anda bisa gitu ya. Mau Anda adalah udah nenek-nenek itu kemarin ada ya. Orang ada yang cuman tenaga asisten rumah tangga, ada yang cuman tukang sayur, ada yang cuman ini gitu, tapi bisa gitu loh kan. Kenapa? Karena ikut sistem. Sistem kaderisasi kalau bahasa PKDI itu sudah ada gitu loh kan. Nah, PKDI tinggal duplikasi sistem yang dilakukan oleh Kopimnas, kami tambah dengan doktrin-doktrin tauhid, doktrin-doktrin agama sehingga fighting spiritnya makin kuat gitu loh kan, makin kuat sehingga itu akan menjadi daya dorong yang akan lebih besar gitu loh kan. Gitu. Itu kira-kira begitu, Bu. Jadi emang PKDI ini semacam apa ya, ibaratnya kedepannya akan menjadi kaderisasi dakwah, supaya masyarakat lebih mengenal apa itu anti riba kita, supaya jangan terjerat dalam riba. Jadi kesimpulannya buat teman-teman ya se-Indonesia ya, ini penting banget tadi yang udah saya kutip dari Bapak, bahwa beliau adalah seorang penggerak dan juga beliau sebagai manusia perantara yang insya Allah nanti akan menjadi berkah dunia akhirat, karena dengan adanya PKDI sebagai wasilah dan Kopimnas sebagai partnernya ke depannya, beliau sudah memikirkan visi yang sangat besar, ingin se-Indonesia cita-citanya. Tapi saya yakin Pak, cita-cita Bapak itu nanti akan diuji dengan waktu. Oh iya, betul. Nah, jadi buat teman-teman, jadi buat teman-teman, Anda jangan ragu. Beliau bukan orang sembarangan, karena beliau basicnya S2 juga, jadi secara keilmuan beliau sudah oke. Nah, yang paling penting sekarang Pak, ini buat kita terakhir nih Pak ya, ini kan kita memberikan pesan-pesan pada umat pada umumnya dan juga teman-teman kita seperjuangan, terutama di bidang organisasi penggerak-penggerak dakwah muslim. Nah, kira-kira Pak, Bapak ini sebagai penutup ya, kita kan sudah mau pamit nih, tapi insya Allah nanti ada program berikutnya ya, kan sudah beliau lagi di program yang lebih oke. Nah, ini Pak, kenapa mereka harus beli sama Bapak? Karena kan Bapak saat ini kan sebagai tim marketing cabang dan insya Allah akan menjadi dirlok ya Pak. Bapak akan pegang satu lokasi. Memang selama ini dirlok kami rata-rata mereka dari cabang Pak. Karena mereka lebih mengenal anatominya. Kalau Bapak sudah mengenal anatomi, sehingga ketika Bapak terjun nanti ke lapangan, saya sih kepinginnya Bapak nanti jadi semacam coaching ya, konsultan mereka, terutama dirlok. Jadi Bapak tinggal taruh aja kaki-kaki Bapak sebagai dirlok. Itu juga menurut saya sudah luar biasa Pak, karena Bapak kan memang seorang pengusaha. Nah, kira-kira pesan apa Pak sebelum kita nanti pamit dengan teman-teman? Mungkin Bapak mau kasih clue kenapa mereka harus ngambil sama Bapak. Jangan lupa ya, hubungi nomor telepon Pak Hari ya. Jangan lupa dibagi, di-share supaya nanti Anda bisa bagikan ke teman-teman Anda yang belum paham apa itu Kopimnas, dan mungkin dikasih tahu Pak syarat-syaratnya apa buat gabung, terus mereka harus bagaimana cara daftarnya, mereka pasti tanya. Silakan ya Pak. Baik, alhamdulillah, ini luar biasa ya waktu yang diberikan gitu ya. Pesan saya buat para pengurus PKDI seluruh Indonesia gitu ya, buat para aktivis dakwah, para ustazah, mubaligho, kemudian juga para guru ngaji dan teman-teman yang bergelut di dunia dakwah maupun masyarakat umum secara umum gitu ya, bahwa alhamdulillah hari ini PKDI bisa bersinergi dengan Kopimnas gitu ya. Kami tentu tidak sekedar memutuskan bahwa kita bergabung bersinergi tanpa kami tahu gitu ya, tanpa kami kenal sistemnya, orang-orang yang menjalankannya, kemudian kehidupan sehari-hari manajemennya seperti apa, itu kami pasti sudah pelajari, sudah teliti ya. Tidak ada yang sempurna, ada banyak kelemahan dari Kopimnas kita lihat ya, ada gitu loh kan, ada banyak kekurangan, ada gitu loh kan.
tidak ada yang sempurna ya, tapi tugas kita saling mengisi. Kita tahun ya, kita takaful gitu loh kan. Apa yang kurang dari Kopdarnas, PKDI isi. Apa yang kurang juga dari kita ini, ayo siapa yang punya ilmu, punya kemampuan, punya kelebihan, ayo saling mengisi kekurangan. Jadi jangan kita hujat, jangan kita kritik, jangan kita caci maki dan kita jauhin, malah kita juga menyebar berita hoax yang itu juga tidak baik gitu loh kan. Nah, makanya mudah-mudahan dengan podcast ini ya, dengan video ini, ayo kalau mau tahu datang ke kantor, kita diskusi, kita sharing. Dialog, kita sharing gitu ya, dengan orang yang sudah menjalanin gitu ya. Jangan dari orang yang gagal gitu loh kan. Tapi dengar dari orang yang sudah berhasil. Dan berhasil itu bukan karena direkayasa ya. Banyak juga teman-teman marketing ini kan by design gitu ya, didesain ini dibuat supaya ada orang yang tipe dari kelompok ini supaya nanti jadi contoh gitu kan. Sengaja manajemen menciptakan dia. Enggak, ini benar-benar orang berproses. Saya sendiri juga menikmati proses itu gitu loh kan. Artinya saya tidak cerita karena saya mengendorse ini, tidak, tapi karena memang saya jalanin. Tidak ada biaya endorse gitu kan. Ini betul-betul saya jalanin dan saya sudah rasakan manfaatnya, kelemahannya di mana saya rasakan ya. Ini yang kita rasakan. Nah, ya untuk itu ayo kita bareng-bareng gitu ya. Kalau tidak datang kemari bisa datang ke kantor PKDI gitu ya. Insya Allah nanti kantor PKDI kita juga bisa menyiapkan nanti fasilitas untuk orang bisa mendapat penjelasan tentang Kopdarnas gitu loh kan, bisa mendapat penjelasan tentang lebih detail. Jadi syaratnya apa gitu. Pak? Nah syaratnya tinggal hubungin ya nomor yang tertera gitu ya. Dan tim saya pasti juga sudah banyak yang menyebarkan, nanti tinggal hubungin tim PKDI gitu ya. Syaratnya dia cukup KTP, KK gitu ya, dan masih bernapas gitu loh kan. Satu lagi dan Pak, nekat gitu loh kan. Nekat artinya nekat, jangan banyak tanya gitu loh kan. Kalau banyak tanya nggak jadi gitu loh kan. Kenapa? Kalau Anda tidak ngambil keputusan hari ini dan Anda menunda-nunda keputusan, maka peluang itu belum tentu datang lagi. Dan kalau ketika keputusan itu Anda ambil, mungkin harga Kopdarnas yang hari ini 250 juta, besok udah jadi 300 juta gitu loh kan. Itu harus segera ya diputuskan. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan satu kesempatan yang akan merubah hidup Anda. Ketika Anda mengambil keputusan itu, maka keputusan itu akan menentukan Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dan seperti apa generasi-generasi Anda nanti di bawahnya. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih. Mari kita sama-sama mendoakan dan mendukung apa yang dilakukan Pak Aris dan Pak Aris dan Bu Putri gitu ya, dan tuh seluruh manajemen Kopdarnas. Yuk kita sama-sama berjuang, jauhi riba dan kita perbanyak sedekah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa ya dibagi dan di-share ya. Ini keren banget, terutama buat guru-guru pendakwah. Mungkin ini bisa jadi inspirasi dan wasilah Anda, dan silahkan hubungin Pak Hari untuk berikutnya. Oke, saya Ibu Putri dari podcast Putri Muda undur diri, dan insya Allah kita akan hadir di acara-acara berikutnya. Terima kasih semuanya. Saya Ibu Putri dan Muhammad Arinaldi dari PKDI mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba.